Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas Mazawa 2. Baiklah, di sini saya akan membacakan dua ayat, yang mana ayat pertama yakni dari Quran surat Al-Imran ayat 92 dan ayat yang kedua yakni dari Quran surah At-Taubah ayat 103. Yang mana yang pertama di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang mana artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Baiklah, ayat yang kedua yakni dari Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang mana artinya, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan salah satu dari dua ayat tersebut. Adapun ayat yang akan saya jelaskan adalah dari Quran surat At-Taubah ayat 103, yang mana artinya tadi, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang lainnya. Mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi, setiap orang yang ada seperti mereka adalah seperti mereka juga, dan hukum bagi mereka adalah sama. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi, bahwa Sa'labah ibni Khattab meminta doa Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya ia memberi rezeki pada saya." Kemudian berkembanglah domba Sa'balah hingga ia tidak sholat Jumat dan ikut jamaah. Lalu turunlah ayat khudz min amwalihim. Adapun penafsiran kata-kata dalam ayat tersebut adalah yang pertama, yakni diawali dengan khudz min, yang mana artinya ambillah. Maksudnya perintah untuk mengambil sebagian dari harta mereka. Yang kedua, amwalihim, yang mana artinya harta-harta mereka, yang mana maksudnya dari harta orang-orang yang bertaubat, yang mencampur adukan antara amal kebaikan dan amal keburukan. Yang ketiga, shadaqatan, yang artinya sedekah. Di sini diartikan perintah untuk mengambil sedekah yang diberikan secara sukarela, yang mengamalkan dan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tutahhiruhum, yaitu guna untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang yang munafik. Selanjutnya, wa tuzakkihim biha, yang maknanya mensucikan hati
mereka agar tumbuh dengan sifat yang baik serta menghilangkan dosa-dosanya yang membekas dalam hatinya. Kemudian washolli alaihim, yaitu artinya berdoalah untuk mereka yang mana maksud doa tersebut adalah ditujukan untuk orang yang berzakat. Terus ada juga inna sholataka sakanul lahum, yang artinya sesungguhnya doamu itu memberikan ketentraman jiwa bagi mereka. Maksudnya doa itu menenteramkan dan mendamaikan jiwa mereka yang sudah lama gelisah akibat dosa-dosanya yang pernah diperbuatnya di masa lalu. Dan yang terakhir ada wallahu sami'un alim, yang mana artinya juga dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Maksudnya Allah maha mendengar di setiap doa dan ucapan, mengetahui segala perkataan dan perbuatan, dan Allah memberikan ganjaran kepada yang tepat sesuai dengan amal dan niatnya. Baiklah, dari Quran surat At-Taubah ayat 103 terdapat dua pelajaran yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, mengeluarkan zakat merupakan bukti kejujuran atas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yakni dalam menilai perbuatan baik orang lain, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah dan termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil zakat dari harta kekayaannya, yang mana dananya untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum. Meskipun bagian ulama ada yang mengembalikan dhamir hum pada kalimat amwalihim kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosanya, yang mencampurkan amal kebaikan dan amal keburukan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.